1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Suyono Indra dari GAB House of Prayer Sidoarjo. Tetap ada berkat di tengah kesulitan, itu topik yang kita perbincangkan pagi hari ini. Kekasih Tuhan, silahkan Anda mulai bisa bergabung juga bersama dengan kami. Jalur telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 081333060000. Ketika ada di tengah-tengah kesulitan, izinkan untuk Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita lewat firman-Nya. Jadi simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan kemudian taat apa kata firman Tuhan. Walaupun tadi kita belajar dari Simon, kelihatannya tuh sesuatu hal yang gak masuk akal Pak ya, tapi tetap dilakukan oleh Simon Petrus. What next untuk bisa mengalami berkat Tuhan di tengah kesulitan? Ya, saya landasin dengan firman Tuhan ya. Kita kembali lihat di Injil Lukas pasal ke-5 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kenapa ya di tengah situasi yang tidak baik itu kita merasa itu tidak diberkati? Karena kita itu lebih seringkali mengasihani diri kita sendiri. Kita lihat Simon ya, ketika dia fokus kepada diri dia sendiri, dia mengalami dua problem yang besar. Ya, problem apa tuh? Jalannya mulai koyak. Ya. Kedua, perahunya mau tenggelam. Itu. Seringkali kita juga sama kan? Kalau ada berkat banyak, ya kita tidak peduli orang lain. Lupa. Sehingga kita yang penting kumpulkan uang, ya cari kekayaan duniawi. Ya. Saya ingin bahwa kita, sebelum saya jelaskan poin ini, saya ingin bandingkan ya. Saat Simon perahunya tidak ada ikan, ya, dia menjala semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Dia bisa berbagi loh. Kenapa saya katakan dia bisa berbagi? Ketika Tuhan Yesus membutuhkan perahunya, dia relakan. Tetapi ketika ikan dalam perahunya mulai banyak ya, sebetulnya dia lupa. Ya, bahwa ada teman-teman dia, ya sesama nelayan yang sebetulnya juga ya semalam-malaman hal yang sama. Ya. Tetapi ketika ya Tuhan ingatkan lewat jalannya mulai koyak ya, waduh ini bahaya baru dia ini ingat kepada teman-teman yang lain ya, baru panggil teman-teman yang lain. Coba dari awal ya kan, ada berkat bagi-bagi ya. Yang saya mau sampaikan kepada kekasih Tuhan ya, bagaimana kita tetap bisa terpelihara di tengah kesulitan. Bagaimana ada berkat Tuhan di tengah kesulitan. Kita harus belajar berbagi dengan sesama. Oke, Pak Indra, kalau mungkin dengar kata berbagi, ada banyak orang bilang, loh Pak, kalau berbagi itu saya punya sesuatu untuk saya bagikan akan mudah. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, saya juga kesulitan, saya disuruh berbagi. Nah, bagaimana nih? Ini tantangan tersendiri nih. Ya, saya sangat percaya ya, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Di dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 katakan, jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti dia tuai ya. Justru kalau kita dalam kondisi ya kita diberkati ya kan, soal uang kan tidak menjadi masalah ya kan, kita gampang memberi. Tapi justru dalam kondisi ya kita ya, dalam tanda petik sulit ya, kita masih bisa mengingat sesama kita. Itu menurut saya itu yang luar biasa. Saya teringat ya 22 tahun yang lalu ketika saya di tengah kesulitan ya. Saya tidak punya apa-apa. Pernah mengalami apa ya? Sangat mengalami ya. Tidak punya siapa-siapa di Surabaya, tidak punya pekerjaan yang baik ya. Hanya gaji ya di atas UMR sedikit ya. Dan harus membiayai saat itu 4 anak ya. Pas-pasan ya.
Nah, saya mengerti firman Tuhan dan saya belajar itu berbagi. Dan saya lihat ya, ketika kita memberi tanpa motivasi untuk diri kita sendiri, saya percaya ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Dan Tuhan senantiasa menggenapi janji-janjinya. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Oke. Apa yang Bapak lakukan ketika saat-saat sulit itu? Bapak membagi apa kepada orang? Kalau saya mau saksikan terlalu banyak ya. Salah satu aja. Mungkin saya bagikan sedikit ya. Ketika ya, saya dulu ada mobil kantor ya, yang selalu saya itu bawa pergi ya kemana-mana saya pakai, baik untuk aktivitas pribadi ya, ke gereja misalnya ya saya pakai. Ya. Ketika ya saya pakai mobil itu ya, saya ingat ada tetangga saya, ada kenalan saya yang tidak punya kendaraan, ya numpang mobil saya, ya ikut sama-sama ke gereja. Setiap ke gereja saya jemput dia ikut gereja. Itu kita tidak perlu keluarkan uang ya saat itu. Sekali jalan kan ya. Dan saat saya berbincang-bincang dengan orang itu, saya tahu profesinya dia. Dia kerja di perjagalan, itu pemotongan hewan. Jam 3 subuh, jam setengah 3 subuh dia sudah mesti keluar rumah. Dan dia harus jalan kaki. Ya. Jalan kaki, dan akhirnya dia punya sepeda ontel, dia harus naik sepeda ontel untuk pergi bekerja setiap pagi. Dan saya tidak punya uang apa-apa, saya punya tabungan sedikit. Ya. Saya bicara sama istri saya, bagaimana ya kita memang nggak kaya, hidup ya pas-pasan juga. Tapi kita lihat ada saudara kita yang begitu sulit ya. Saya sepakat dengan istri saya dan kita ya mau memberikan sepeda motor yang layak untuk dia bisa pakai untuk bekerja. Ini salah satu contoh saja Bu Wahyu ya. Nah, ini berbicara tentang berbagi. Seringkali kehidupan kita lebih pentingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Mari kita belajar ya. Di sekitar kita banyak orang yang masih membutuhkan kita. Ya, apalagi situasi hari-hari ini ya. Betul. Ada orang-orang yang sampai tidak bisa makan. Betul. Mungkin ada beras sedikit di rumah bisa dibagi ya. Iya. Ini hal yang simple tapi butuh kerelaan ya. Betul. Banyak hal yang kita bisa belajar dari memberi ya. Saya ambil beberapa contoh juga di dalam gereja Tuhan ya. Dulu saya juga tergerak juga untuk jemaat yang diakonia itu setiap bulan kita bagikan beras ya. Sampai hari ini kita tetap lakukan seperti itu. Ya. Tujuannya apa ya? Bukan untuk mencari kemuliaan kita. Masih banyak saudara kita yang memang sangat-sangat membutuhkan. Dan ketika kita lakukan itu, ya saya pastikan banyak nada-nada yang sumbang. Nah, itu dia. Ya, banyak hal yang melemahkan kita. Kita jangan dengarkan. Ya, kalau kita dengarkan itu, ya kita tidak bisa bisa berbagi. Contohnya apa? Waduh, bagikan beras. Nanti semua lihat Pak Indra, bukan lihat Tuhan. Ini kan perkataan yang melemahkan. Ya, kita jangan dengar itu. Yang penting kita melakukan sesuatu. Jangan tujuannya kita untuk diri kita. Kita lakukan untuk sesama, kita lakukan dengan tulus, dan kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Saya percaya, saya sangat percaya ya, di tengah kesulitan kita tetap ada berkat Tuhan. Ya, kalau mungkin itu suara sumbang dari orang lain kepada kita, ya kita move on aja gitu. Bagaimana kalau suara sumbang itu datang dari orang yang kita bantu, Pak? Kadang-kadang kan kita udah bantu, kita udah berkorban, reaksinya tidak menyenangkan, bahkan mungkin gimana gitu. Bagaimana ini, Pak? Itulah resiko yang harus kita hadapi ya. Kalau kita melayani orang dengan tulus ya kita tidak tujuannya untuk diri kita sendiri. Saya percaya kita tidak akan terpengaruh ya bahwa orang itu ya tidak puas dengan kita, orang itu senang dengan kita, kecuali tujuan kita memberi itu untuk orang supaya memuji kita. Ketika kita tidak dipuji, kita tidak disanjung, kita tidak dihormati ya kita akan kecewa dan kita akan marah. Tetapi kalau kita mengerti ya, kalau bahwa hidup kita adalah untuk melayani, maka Tuhan ya ketika berbicara dengan murid-muridnya ingin menjadi terkemuka, ingin jadi pemimpin ya, ditanya bagaimana sih ya kriteria menjadi seorang pemimpin
Ya, Tuhan bilang harus seperti anak kecil ini. Ya, artinya apa? Ya, artinya kalau kita sepakat, kita memang putuskan kita mau melayani Tuhan, baiklah kita tidak punya motivasi apa-apa. Kita mau dihormati orang, mau tidak dihormati orang, mau orang anggap, orang kecewakan, bahkan orang itu tidak senang dengan kita jalan terus karena kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Baik. Selain kita taat firman Tuhan, berbagi dengan orang lain, what next? Apa yang harus kita lakukan supaya berkat Tuhan itu tetap terpelihara dalam hidup kita? Ayo kita baca lagi satu ayat ya. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Apa yang membuat kita tetap ada berkat Tuhan di tengah kesulitan? Tadi saya sudah singgung seringkali kita ini lupa daratan. Ingat lautan. Ini saya sering katakan bahwa istilah ini lebih cocok untuk pelaut tapi saya harus pakai ini Kita ini seringkali lupa daratan. Kenapa saya katakan begitu? Kita itu kadang tidak mengerti siapa itu diri kita. Sebetulnya kalau kita mau kaji, kita berbicara kita sebagai orang percaya, sebetulnya kita ini adalah orang yang tidak layak untuk terima yang namanya anugerah. Tuhan lakukan semua itu ketika kita masih berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita. Maka di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengkaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang saya mau bagikan kepada kekasih Tuhan adalah kita harus senantiasa mengingat siapa diri kita. Petrus, Simon Petrus ketika dia dapat ikan yang banyak. Dia menyadari bahwa dia ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk dapat berkat yang demikian. Dia tidak berkata, waduh, saya bisa nangkap ikan karena saya ini profesional. Saya bisa nangkap ikan karena saya ini sudah persiapkan diri dengan baik. Dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh, itu semata-mata itu kasih karunia Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita itu tidak boleh malas Kita di tengah situasi yang tidak baik, kita tetap harus berusaha dengan benar dan baik. Tapi kita harus yakinin usaha kita tanpa Tuhan sebetulnya kita tidak bisa apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata di Amsal 10 ayat 22 berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah kita menambahinya. Nah, itu hati-hati Bapak Saudaraku. Ketika kita dapat sesuatu yang baik punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sesuatu kita sudah berkata, nggak tahu siapa saya. Lupa dia dengan dirinya, Pak. Dia sendiri lupa dengan dirinya. Nah, tapi ketika Simon mendapatkan ikan yang banyak, berkat yang luar biasa, perahunya hampir tenggelam karena berkatnya terlalu banyak. Dia ingat bahwa semua itu semata-mata karena Tuhan. Ayo kita menyadari bahwa hidup kita ini senantiasa selalu itu kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kita ini bekerja keras buat kita sukses tapi semua itu kemurahan kebaikan Tuhan. Pak Indra, ketika kita ada di posisi yang stable tadi berkat Tuhan melimpah seperti yang dialami oleh Simon sampai nggak muat-muat ini. Itu mungkin secara kalau kita ngomong begini gampang untuk tetap ingat Tuhan, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang itu kita ini tanpa kita sadari kita ini lupa Tuhan dan lupa siapa kita, Pak. Nah, bagaimana agar tidak terjebak di sana? Kita sebagai anak Tuhan kita mungkin
kita hari Minggu biasanya kalau dalam keadaan normal kita bergereja, ya kita beribadah. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu penting sekali, ya. Ketika kita membangun pribadi dengan Tuhan, ketika Roh Tuhan, ya, ada senantiasa dalam hidup kita senantiasa bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan kemampuan kita, ya, bukan kehebatan kita. Manusia itu cenderungnya sombong, ya. Ya. Kalau punya uang banyak, jalannya saja sudah beda. Sudah beda itu. Dongak, Pak. Wah, sudah dadanya dibusung-busungkan, ya kan. Ya, sombong. Beda kalau nggak punya uang, ya. Iya. Kalau punya mobil bagus, ya, tinggi tunjukin kepada teman-teman, kepada tetangga. Update status di Instagram. Update status di Instagram dan sebagainya. Karena apa ya? Ini naturnya manusia. Tapi ketika kita, ya, mengerti akan bahwa hidup kita ini kalau bukan kemurahan Tuhan tidak bisa. Kita lihat kondisi, ya, ya. Bukan hanya di Indonesia, ya, seluruh dunia, ya. Siapa negara mana yang berani berkata dia itu yang paling super power? Amerika kah? Amerika kita lihat number one, ya kan? Hebat, ya kan? Sangat hebat, ya. Tetapi kita lihat kondisi Amerika hari ini. Number one juga, Pak. Korban terbanyak. Ya. Kita dulu berpikir wah Cina ini bahaya sekali, ya. Karena virus kelihatannya mulai dari sana. Nah, Amerika nggak mungkin lah. Semuanya canggih, teknologinya canggih, kesehatannya canggih. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tetapi kita lihat hari Amerika dipenuhi dengan kepanikan. Ya. Kita belajar, ya, bahwa kita tanpa Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Kita hanya anugerah Tuhan lah. Kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Bahkan orang super kaya pun meninggal juga karena wabah. Betul, karena wabah. Uangnya tidak bisa menolong, Mbak, ya. Betul. Ya, kekasih Tuhan, ada begitu banyak yang harus kita pelajari dari firman Tuhan. Bagaimana tetap ada berkat di tengah-tengah kesulitan. Berkat itu tidak melulu bicara uang, kan, Mbak, ya? Tidak melulu bicara uang. Ya. Kita sehat, bisa bernafas hari ini. Kita sehat juga bicara berkat Tuhan. Ya. Penuh dengan damai sejahtera. Itu dia. Juga berkat Tuhan. Oke. Baik, kekasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda hari-hari ini. Anda bisa berdiskusi berkaitan dengan apa yang sedang kami perbincangkan tadi. Anda bisa hubungi kami melalui telepon 0315046000, SMS WA 0813-330-60.000. Mungkin Anda ingin bersaksi juga bagaimana Anda mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Saya percaya bahwa kesaksian Anda pun bisa menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.